Halo, perkenalkan saya Anggun Sasmiaristi, NIM 191011120 dari PKK 4 semester 4. Nah, saya akan membahas mengenai penalaran induktif dan generalisasi induktif. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah sebuah metode pemikiran yang bertolak dari hal-hal atau fenomena khusus untuk menentukan hukum atau simpulan yang bersifat umum. Nah, sudah jelas ya. Jadi bertolak dari hal-hal atau fenomena khusus yang kemudian menentukan hukum atau simpulan yang bersifat umum. Nah, sebuah bentuk penalaran yang menyimpulkan suatu proposisi umum dari sejumlah proposisi khusus yang berbentuk S adalah P, yaitu subjek adalah predikat. Nah, untuk memahami penalaran induktif, saya akan memberikan beberapa contoh. Saya akan memberikan 3 contoh agar kita bisa memahami bagaimana sih penalaran induktif itu. Nah, contoh yang pertama, burung memiliki 2 kaki dan sayap. Ayam memiliki 2 kaki dan sayap. Itik memiliki 2 kaki dan sayap. Jadi, binatang unggas memiliki 2 kaki dan sayap. Contoh yang kedua, rambut dicuci menjadi bersih. Muka dicuci menjadi bersih. Kaki dicuci menjadi bersih. Jadi, semua anggota badan bila dicuci menjadi bersih. Contoh ketiga, motor bergerak karena ada mesin. Mobil bergerak karena ada mesin. Kereta bergerak karena ada mesin. Jadi, semua transportasi darat bergerak karena ada mesin. Nah, semoga jelas ya dari 3 contoh yang telah saya berikan. Setelah kita melihat contoh tadi, kita akan melihat apa sih penalaran induktif tadi. Penalaran induktif, premis yang menjadi dasar penarikan konklusi berjumlah lebih dari 1, bahkan bisa lebih dari 2. Nah, dari contoh tadi saya memberikan contoh itu ada 3 premis yang menjadi dasar penarikan konklusi. Jadi ada 3 premis yang menjadi dasar penarikan konklusinya ya. Jadi premis-premis tersebut disusun berdasarkan fakta empiris yang dapat dicocokkan atau diuji kebenarannya melalui hasil tangkapan panca indera. Nah, di sini fakta empiris itu yang dapat diuji kebenarannya itu yang nyata, yang terjadi dalam keseharian kita, atau bisa karena hasil dari tangkapan indera kita seperti mata kita melihat kejadian itu, begitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari penalaran induktif? Ada beberapa ciri-ciri penalaran induktif, di antaranya 1. Premis dalam induksi. Sebuah
merupakan sebuah proposisi empiris yang langsung kembali pada sebuah observasi indera atau proposisi dasar. Yang kedua, konklusi penalaran induktif lebih luas daripada yang dinyatakan premisnya. Term dalam konklusi dipilih term yang dapat mewakili atau mencakup term yang disebut dalam premis-premisnya. Konklusi penalaran induktif kebenarannya dapat dipercaya pikiran. Jadi yang logis ya, karena kita belajar logika berarti yang bisa dipercaya oleh pikiran kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai generalisasi induktif. Nah, tadi penalaran induktif bertujuan membuat sebuah generalisasi. Apa sih generalisasi induktif itu? Generalisasi induktif adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Hasil generalisasi dari induksi berbentuk sebuah proposisi universal. Nah, untuk memahaminya, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, jika ada senar, gitar akan berbunyi. Jika ada senar, biola akan berbunyi. Jika ada senar, sape akan berbunyi. Jadi, jika ada senar, semua alat musik petik akan berbunyi. Contoh yang kedua, jika dibakar, plastik akan meleleh. Jika dibakar, sedotan akan meleleh. Jika dibakar, ember akan meleleh. Jika dibakar, botol akan meleleh. Jadi, jika dibakar, benda plastik akan meleleh. Untuk lebih memahaminya, saya memberikan contoh yang ketiga. Jika ada uang, saya membeli motor. Jika ada uang, saya membeli baju. Jika ada uang, saya membeli sepatu. Jika ada uang, semuanya bisa dibeli. Nah, dalam proses generalisasi, ada beberapa syarat agar generalisasi yang kita susun bersifat logis dan empiris. Berikut ini beberapa syarat generalisasi induktif, yakni yang pertama, generalisasi harus tidak terbatas secara numerik. Yang kedua, generalisasi harus tidak terbatas secara spasio-temporal. Yang ketiga, generalisasi harus dapat dijadikan dasar pengandaian. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan membahas mengenai syarat generalisasi induktif. Untuk yang pertama, generalisasi harus tidak terbatas secara numerik. Nah, untuk memahaminya, saya akan memberikan contoh. Contohnya, jika konklusi pada contoh sebelumnya berbunyi, semua anggota tubuh bila dicuci menjadi bersih, maka sifat bersih harus berlaku untuk semua benda termasuk anggota tubuh, bukan hanya anggota badan yang disebut oleh premis-premis sebagai dasar konklusinya. Ya. Yang kedua, generalisasi harus tidak terbatas secara spasio-temporal. Contoh, semua guru agama adalah sarjana. Proposisi tersebut berlaku untuk semua guru agama di mana saja, begitu ya. Sehingga semua orang yang menjabat sebagai guru agama di mana saja harus sarjana. Yang ketiga, generalisasi harus dapat dijadikan dasar pengandaian. Contohnya, nah, faktanya tangan, kaki, mulut bukan benda mati. Generalisasinya, semua yang tidak bergerak adalah benda mati. Pengandaiannya, andai kata tangan, kaki, dan mulut tidak bergerak, maka tangan, kaki, dan mulut itu pasti benda mati. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis generalisasi.
Jenis generalisasi ada dua, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi sebagian. Generalisasi sempurna, seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki semua. Jadi diselidiki semuanya ya, tidak hanya sebagian saja begitu ya. Contohnya, semua transportasi darat bergerak karena adanya mesin. Nah, tadi kan saya sudah memberikan contoh. Jadi, generalisasi semacam ini memberikan kesimpulan yang sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan, akan tetapi prosesnya tidak praktis dan tidak ekonomis. Jadi, saya telah memberikan tadi beberapa contoh, yaitu seperti motor, mobil, dan juga kereta yang bergerak karena ada mesin. Jadi, untuk contoh dari generalisasi sempurna ini, contohnya semua transportasi darat bergerak karena adanya mesin. Untuk selanjutnya, generalisasi sebagian. Konklusi diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena yang belum diselidiki. Contoh, setelah kita menyelidiki bahwa mahasiswa adalah suka belajar, kemudian diambil kesimpulannya nih, bahwa semua mahasiswa adalah suka belajar. Maka penyimpulan ini adalah generalisasi sebagian, karena hanya sebagian saja yang diambil kesimpulannya, tidak semuanya. Jadi ini dinamakan sebagai generalisasi sebagian. Nah, akhir kata, inilah materi yang telah saya sampaikan, materi mengenai penalaran induktif dan generalisasi induktif. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan juga memberikan solusi jika kita mengalami soal atau ujian yang berkaitan dengan penalaran induktif dan generalisasi induktif. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.